Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Aulia, but usually call me Aul. I'm a management student in class 25B at Technocrat University with study number 254-11096. Oke, pada kesempatan kali ini saya, Aulia, ingin menjelaskan materi modul ekonomi dengan matkul pengantar ilmu ekonomi mikro. Pertama di sini kita akan bertuju pada pendahuluan dan tujuan. Pentingnya model ekonomi. Memahami model ekonomi sangat penting untuk menganalisis fenomena ekonomi dan memberikan wawasan dalam pengambilan keputusan yang tepat di dunia nyata. Tujuan pembelajaran model ekonomi. Definisinya adalah berbagai definisi model ekonomi dan klasifikasinya membantu siswa menganalisis fenomena ekonomi dengan lebih baik dan terstruktur. Aplikasi dan struktur. Mempelajari aplikasi model ekonomi dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari memberikan wawasan penting bagi pengambilan keputusan yang berbasis data. Membuka pikiran mahasiswa tentang ekonomi. Pentingnya pemahaman ekonomi. Dengan mempelajari model ekonomi, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk memahami dinamika ekonomi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian model ekonomi. Model ekonomi adalah representasi abstrak dari sistem ekonomi nyata yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi fenomena ekonomi secara efektif. Di sini ada fungsi dan komponen model ekonomi. Yang pertama ada analisis dan prediksi, yang kedua ada variabel dan asumsi. Analisis dan prediksi adalah model ekonomi yang berfungsi untuk menganalisis fenomena ekonomi, menjelaskan peristiwa yang terjadi, dan memprediksi dampak dari berbagai kebijakan. Variabel dan asumsi sendiri adalah komponen utama dalam model ekonomi, terdiri dari variabel, asumsi yang mendasari analisis, dan hubungan antar variabel yang saling mempengaruhi. Di sini ada contoh sederhana dari model ekonomi. Dalam representasi ekonomi sederhana, model ekonomi sederhana menggambarkan interaksi antara permintaan dan penawaran, membuatnya mudah dipahami dan memberikan gambaran dasar tentang perekonomian. Jenis-jenis model ekonomi. Klasifikasinya adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Model ekonomi terbagi menjadi mikroekonomi yang berfokus pada individu dan perusahaan, serta makroekonomi adalah yang mencakup ekonomi secara keseluruhan dan kebijakan. Model positif dan normatif. Model positif mempunyai arti berfokus pada analisis objektif dan menjelaskan fenomena ekonomi berdasarkan data dan fakta yang dapat diukur secara empiris. Model normatif menilai bagaimana seharusnya ekonomi berfungsi. Seringkali berdasarkan nilai dan opini, memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan pandangan subjektif. Contoh nyata dari masing-masing model ekonomi. Contoh dan aplikasinya. Setiap model ekonomi memiliki aplikasi nyata yang membantu kita memahami dinamika pasar. Contohnya adalah model permintaan dan penawaran di pasar barang. Model ekonomi klasik adalah tokoh dan sejarah. Adam Smith dan David Ricardo. Model ekonomi klasik dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo yang mengedepankan pentingnya pasar bebas dalam ekonomi. Prinsip dasar model ekonomi klasik ada dua, yaitu pasar bebas dan tangan tak terlihat. Pasar bebas sendiri memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli, yang akan menentukan harga berdasarkan permintaan dan penawaran barang. Tangan tak terlihat. Konsep tangan tak terlihat menunjukkan bagaimana interaksi individu dalam ekonomi menciptakan hasil yang lebih efisien tanpa campur tangan pemerintah. Diagram kurva penawaran dan permintaan atau supply dan demand. Grafik ekonomi dasar. Kurva penawaran dan permintaan menggambarkan interaksi antara harga dan jumlah barang dalam pasar, menciptakan keseimbangan yang diperlukan untuk efisiensi ekonomi. Model ekonomi Keynesian.
Model Keynesian muncul sebagai respons terhadap resesi besar 1930-an, menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk stabilisasi. Peran pemerintah dalam permintaan agregat. Kebijakan fiskal dan komponen ekonomi. Kebijakan fiskal adalah alat pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat melalui pengeluaran dan perpajakan. Ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Komponen penting dalam permintaan agregat mencakup konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor yang saling berinteraksi dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter berperan penting dalam mengendalikan inflasi dan menstabilkan perekonomian, serta mengatur permintaan agregat di pasar. Kelebihan dan kritik model Keynesian. Kelebihan model Keynesian ini menawarkan strategi efektif untuk merangsang ekonomi melalui pengeluaran pemerintah, meminimalkan dampak resesi, dan meningkatkan permintaan agregat. Kritik model. Beberapa kritik menyatakan bahwa model Keynesian dapat menyebabkan defisit anggaran yang berkelanjutan dan menciptakan ketergantungan pada intervensi pemerintah dalam ekonomi. Perbandingan model ekonomi ada 3, yaitu asumsi, peran pemerintah, dan mekanisme pasar. Asumsi sendiri adalah model klasik yang berasumsi bahwa pasar selalu berada dalam keseimbangan. Sedangkan model Keynesian menganggap investasi perlu diperlukan dalam kondisi khusus. Peran pemerintah sendiri dalam model klasik, peran pemerintah minimal, tetapi dalam model Keynesian, pemerintah berperan aktif dalam mengatur permintaan dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada mekanisme pasar. Model klasik mengandalkan mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya, sedangkan model Keynesian menekankan pentingnya pengeluaran agregat untuk pertumbuhan ekonomi. Di sini ada contoh kasus penerapan model ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, model ekonomi digunakan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada kesimpulan dan penutup. Ringkasan materi dalam presentasi ini, kita telah membahas definisi, jenis, dan 2 model ekonomi utama yang penting untuk kita pahami. Pentingnya pemahaman dan mengetahui model ekonomi membantu kita dan dosen menganalisis fenomena ekonomi serta menerapkan dalam kebijakan ekonomi yang lebih baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.